Oke, selamat datang. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih pada hiring partner, instruktur, dan teman-teman yang sudah hadir pada presentasi kami. Aplikasi kami adalah Aruto, sebuah platform yang ditujukan untuk para artis dan art enthusiast, di mana artis dapat menjual hasil seninya dengan mudah dalam bentuk merchandise. Saya, Noval Wibisono, berlatar belakang teknik sipil. Saya di sini sebagai full stack developer, berfokus pada wiring client server dan Fabric JS library. Halo, perkenalkan nama saya Harits Medina. Background saya dari audio engineering. Dalam proyek ini, saya berperan sebagai back-end developer. Tanggung jawab saya adalah menghandle database transaction dan payment gateway. Saya Rangga, background saya teknik industri. Di sini saya berperan sebagai full stack developer. Saya bertugas untuk testing pada server, juga untuk storing image dari klien hingga server. Hai, saya Rio Diki. Saya di sini sebagai back-end developer dan di sini saya mengerjakan crew dan shift. Perkenalkan, nama saya Robi Benta. Background saya adalah sistem informasi. Di sini saya bertugas sebagai UI UX designer yang merancang user interface yang nyaman bagi pengguna, serta sebagai front-end developer yang men-slicing hasil desain beserta consume API yang dibuat oleh backend. Oke, why Aruto? Dari banyaknya problema di masyarakat, korban desain gratis bukan desain grafis, di balik kurangnya perhatian terhadap para desainer dalam mengontrol hak dari karya mereka. Dengan adanya Aruto, kita menyediakan wadah bagi mereka untuk memonetize karyanya. Dan untuk para penikmat seni, dengan Aruto mereka bisa memodifikasi karya tersebut menjadi end product yang bermacam-macam. Konsep Aruto menggabungkan art dan e-commerce menjadi satu kesatuan dengan tujuan untuk mensejahterakan para desainer. Oke, sebelum kita menjalankan aplikasi, saya akan melakukan testing terlebih dahulu. Oke, teman-temannya sudah mendapatkan nilai 96,93 yang berarti aplikasi kita sudah siap dijalankan. Selanjutnya kita akan menemukan aplikasi. Di sini kita sudah login, lalu di bawahnya ada komponen banner dan beberapa kategori yang sudah kita buat. Lalu ada beberapa list art yang kita punya dan paling bawah adalah best art yang kita punya. Nah, di bagian list art kita bisa hover, kita bisa lihat judul artnya, lalu kita bisa like sebuah artnya yang akan menambahkan jumlah like yang tersedia di art. Lalu kita juga bisa unlike dan mengurangi jumlah like yang tersedia. Aplikasi kami juga sudah menerapkan fitur search, di mana pencarian akan dilakukan berdasarkan keyword dari art title. Kami juga sudah menerapkan pagination pada art gallery. Selain itu, kami juga sudah menerapkan filter, di mana art akan terpilih sesuai kategori yang telah dipilih. Pada saat image di art thumbnail diklik, maka akan meredirect ke product page dari detail art, menampilkan informasi dari produk art tersebut. Untuk saat ini, kami hanya menerapkan dua produk, yaitu artboard dan t-shirt. Pada bagian t-shirt ini, kita dapat pilihkan warna dan atur posisi dari image sesuai dengan kebutuhan kita. Setelah menentukan item, kita dapat melakukan action add to cart. Ketika diklik, maka item akan masuk ke dalam cart. Jika user ingin menambah art mereka, maka pada halaman user profile telah disediakan sebuah form untuk mengisi art. Semua field harus terisi, termasuk title, price, kemudian description. Semua field harus terisi agar lolos validasi. Kemudian kita harus mengisi image art yang ingin diupload dan kita dapat melihat hasilnya pada halaman user profile. Nah, sudah muncul. Pada homepage, kita dapat melihat semua desain art, dan jika kita menyukai salah satu desain art tersebut, kita cukup tekan tombol love pada art tersebut, dan jika bereaksi, tombol love akan berwarna merah dan jumlah likes akan bertambah.
Jika kita tidak menyukainya, kita cukup tekan tombol love tersebut kembali dan jumlah likes akan berkurang. Oke, sekarang kita coba ke transactions. Di sini ada formnya yang totalnya dan ada alamat yang harus diisi. Kita check out. Di sini kita masuk dulu ke database. Dan ketika kita lihat di transaction di my purchases, di sini ada statusnya pending. Berarti itu sudah masuk ke data, cuman belum dibayar. Dan kita coba bayar ya. Kita masukin namanya dan nomor. Di sini pembayaran kita memakai credit card. Di sini sudah berhasil. Terus kita coba cek lagi ke transaction history. Oke, dan dia statusnya sudah sukses. Pada aplikasi kita, user atau klien hanya akan berkomunikasi kepada server. Apapun action yang diberikan oleh klien akan diterima terlebih dahulu oleh server, kemudian server melakukan verifikasi dan proses hingga data dapat tersimpan secara aman di dalam database. Contohnya ketika melakukan upload image, server akan melakukan beberapa proses data gambar yang dikirimkan oleh klien lalu menyimpannya di dalam storage. Server juga akan mengambil image URL dan akan menyimpan dengan data-data yang lain ke dalam database. Begitu pula dengan sistem pembayaran. Server akan menerima data dari klien, mengolahnya dan mengirimkannya ke payment gateway. Payment gateway akan memberikan respon kepada server. Pada server melakukan verifikasi dan ketika verifikasi tersebut berhasil, server akan mengupdate status yang diberikan oleh payment gateway sebelumnya dan memberikan respon kepada klien ataupun database. Untuk tech stack yang kita gunakan, di bagian front-end kita menggunakan React.js, ditunjang oleh React Router sebagai navigation, dan Redux sebagai state management-nya. Ditambah lagi dengan Bootstrap dan Slick untuk mempercantik tampilan. Juga ada Fabric.js library untuk membuat image semakin interaktif pada kanvas. Lalu tidak lupa juga dengan kita menggunakan Axios untuk menjembatani komunikasi antara klien dan server. Oke, teknologi yang kita pakai untuk aplikasi ini di bagian backend, pertama ada Mokakai untuk testing, Node.js dan Express.js sebagai framework, MongoDB sebagai database management system didukung oleh Mongoose sebagai ODM dan MongoAtlas untuk mengatur service database, File Storage sebagai tempat penyimpanan gambar, Bittrans sebagai payment gateway, JWT dan Bakery bertugas menangani authentication user, dan Heroku sebagai media deployment. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Bila ada pertanyaan, kami persilahkan.